syafaat bagi orang yang membacanya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, bahwasanya Quran itu datang pada hari kiamat, syafi'an, diberi izin memberikan syafaat li ashabi, bagi orang-orang yang baca Quran. Ini di akhirat itu artinya bukan hanya Rasulullah yang bisa memberi syafaat, tetapi juga para aulia, para ulama. Di samping itu ada lagi yang bukan manusia yang memberi syafaat, antara lain apa Baitullah, dia memberi syafaat kepada orang-orang yang tawaf. Hajar Aswad memberikan syafaat kepada orang-orang yang mengucupnya. Al-Quran memberikan syafaat kepada pembaca-pembacanya. Apalagi Ramadan memberikan syafaat kepada orang-orang yang menghormatinya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu Quran, dia datang pada hari kiamat, diberi izin memberikan syafaat bagi orang-orang yang baca Al-Quran. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Quran syafi' musaffa'. Quran itu memberikan syafaat dan diberi izin memberikan syafaat oleh Allah. Wa mahilun musaddaq, Quran itu merupakan lawan bicara yang dibenarkan. Hanya kalau kita baca Quran seolah-olah kita berpandir dengan Quran, nah maka itu Quran itu adalah lawan bicara yang benar. Man ja'alahu amamahu, siapa yang menjadikan Quran di depannya, menjadikan Quran di hadapannya, artinya menjadikan Quran itu pedoman hidupnya. Qadahu ilal jannah, Quran itu akan membawa ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahri, siapa menjadikan Quran itu di belakangnya, sakahu ilan nar, dia akan mendorong kepada api neraka. Wa syafa'atul Quran kattakun bi maghfiratiz dzunub. Nah, syafaat Quran itu kadang-kadang bisa dengan pengampunan dosa. Artinya Al-Quran ini bisa mengusulkan kepada Allah, nah, ya Allah, berampunilah dosa-dosa orang yang membacaku. Nah, di akhirat kehina. Ini syafaat Quran itu antara lain, Quran mengusulkan kepada Allah agar diampuni dosa-dosa orang yang membacaku, ya Quran. Waqad takunu, terkadang syafaat Quran itu biraf'id darajat, ditinggikan derajat, wa tahliyati bil kamalat, dan diberi pakaian dengan kesempurnaan. Rasulullah SAW bersabda, datang orang yang ahli Al-Quran pada hari kiamat itu, maka Quran itu berkata, wa yuqalu lahu, maka dikatakan baginya, iqra, bacalah, warqa, naiklah, wa yazdadu bi kulli ayah, bertambahlah dengan tiap-tiap ayat hasanatan, kebaikan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala siyam rabbi inni man'atuhu at-ta'am wa syarab bin nahar fasyafi'ani. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat puasa itu berkata, wahai Tuhan, aku mencegah dia makan minum di siang hari, maka berikan aku izin untuk menolong dia. Puasa pun memberikan syafaat di akhirat. Wa yaqulul Quran berkata di hari kiamat itu, ya Rabbi inni mana'tuhun naum bil lail, wahai Tuhan, aku mencegah dia guring di malam hari karena dia baca Quran. Fasyafi'ni fihi, berikan aku izin memberikan syafaat kepada orang itu. Fayusyaffa'ani, maka kedua-duanya itu diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaatnya.
Fal awwalu yang pertama yadullu alaihi ma rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa ghairuhuma an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan minal Qur'an thalathuna ayat, bahwa ada surah dalam Quran 30 ayat. Syafaat dirajulin, surah itu memberikan syafaat bagi seseorang, hatta ghafarallahu lahu, sehingga Allah ampuni bagi orang itu. Wahiyya tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Nah, surat Al-Mulk ini di akhirat meminta kepada Allah agar pembaca-pembacanya itu diampuni dosa-dosanya. Maka bila sesuatu itu diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, maka syafaatnya akan diterima oleh Allah. Orang-orang yang diberi izin oleh Allah memberikan syafaat, maka pasti syafaatnya akan diperkenankan oleh Allah. Anna qira'atal Qur'an, bahwa baca Quran tutayyibu raihatal qari, bahwa baca Quran itu mengharumkan baunya orang yang membaca. Ini nampaknya di akhirat. Orang-orang yang baca Quran itu artinya tubuhnya itu harum. Itu di akhirat kayaknya. Nah, kalau di dalam dunia ini hanya bisa dicium oleh orang-orang yang tertentu. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul hujjah, perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran sebagaimana buah jeruk, buah limau, rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Limau itu, jeruk itu baunya nyaman, rasanya pun nyaman. Sigar bau limau itu. Bau limau itu sigar, rasanya pun sigar. Nah, itu perumpamaan orang mukmin yang suka baca Quran. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang beriman tapi dia kada suka baca Quran. Dia beriman kepada Allah tapi kada suka baca Quran, kada menjadikan Quran sebagai wirid, sebagai amalan hari-harinya. Masalut tamrah, seperti kurma. Lari halaha, kurma itu kada ada baunya. Kurma kada ada baunya. Wa ta'muha hulwal, rasanya aja manis. Baunya kada ada. Wa masalul munafik alladhi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang munafik yang baca Quran. Ini padahal munafik cuma ketujuh baca Quran. Masalur raihana, seperti bunga-bungaan. Bunga. Rihuha tayyib, baunya harum, baunya nyaman. Wa ta'muha mur, tapi rasanya pahit. Kembang tuh pahit itu walaupun baunya nyaman. Nah, itu orang munafik yang suka baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran, orang munafik yang tidak baca Quran, kama sadal hanzalah, seperti pohon atau buah hanzalah. Laisa laharrih, baunya kada ada, wa ta'muha mur, rasanya pun pahit. Wal utrujah samaratun jami'atun litayyibit ta'mi warra'iha wa husnil laun. Buah utrujah itu buah yang meliputi bagi baiknya rasa, bau, bagusnya warna. Perkumpulan semua di jeruk itu rasanya nyaman, baunya nyaman, warnanya bagus. Fadlul qira'ah fis shalah ala ghairiha, kelebihan baca Quran dalam sembahyang atas selainnya. Ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala qira'atul Quran fis shalah afdalu min qira'atil Quran fi ghairi shalah. Baca Quran dalam sembahyang lebih afdal dari baca Quran
pada luar sembahyang. Kita membaca tabarak misalnya, Mbah Maghrib baca tabarak, itu sudah pahala, sudah ganal pahalanya. Tapi kalau kita Mbah Maghrib sembahyang, misal sembahyang 2 rakaat, baca tabarak itu separuh-separuh. Dalam rakaat pertama, separuh rakaat kedua, nah lebih lagi pahalanya. Utul Quran fi ghairi shalah, baca Quran di luar sembahyang, afdalu lebih afdal minat tasbih wa takbir. Dan puasa itu adalah perisai penghalang daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Wa minha mudha'afatul qira'ati bil mushaf ala ghairiha, dilipat gandakannya membaca pada Quran atas selain baca pada Quran. Membaca Quran misal bahapa lawan membaca Quran Quran, nah tentu pahalanya lebih afdal, nah lebih banyak Quran. Karena Quran itu macam-macam pahala yang kita dapatkan selain daripada bahapal. Karena satu tangan kita megang Al-Quran sudah pahala, dua mata kita memandang Al-Quran sudah berpahala lagi. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qira'atul rajul fi ghairil mushaf alfu darajat. Membaca Quran pada selain Quran, artinya bahapal, itu dapat 1000 derajat. Wa qira'atu fil mushaf, membacanya dalam Quran, tudha'afu ala dzalik, dilipat gandakan atas demikian, ila alfai darajah, sampai kepada 2000 derajat. Wa rawa Ibnu Abi Hurairah Abi Daud an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu idza dakhala al-bait nashara mushaf faqara'a fi. Adalah Sayyidina Umar bila masuk rumah, sidin buka dulu Quran, buka Quran, lalu sidin baca pada Quran itu walau beberapa ayat. Dia masuk rumah baca dulu Quran. Warawal Imam Ahmad fi Zuhri an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala ma uhibbu an ya'ti alayya yawmun wala laylatun illa anzuru fi kitabillahi ta'ala, ya'ni al-qira'ata fil mushaf. Sayyidina Utsman berkata, tidaklah aku suka bahwa datang atasku hari atau malam, melainkan aku memandang pada Al-Quran. Maksudnya adalah membaca Quran Quran. Membaca Quran Quran itu paling disukai oleh Sayyidina Utsman, walaupun beliau hafal Al-Quran. Walaupun hafal Quran. Warawa Ibnu Sa'din annahu qila li Nafi' ma kana yasna'u Ibnu Umar fi manzilih. Ditanya orang kepada Nafi'. Nafi' ini pembantu Ibnu Umar. Kita punya orang, apa yang dibuat Ibnu Umar di rumahnya. Ibnu Umar itu di rumah napa gawiannya. Pakala ujar pembantunya Nafi' tadi, la tutiquna, ikam kada mampu kayak sidin itu, kada kawah nuruti sidin itu. Pertama, al-wudu itu salah, beliau berwudu bagi tiap-tiap sembahyang. Walaupun kada batal, bila sembahyang berwudu, sembahyang berwudu. Yang kedua, wal mushaf bima bainahuma, nah baca Quran Quran di tengah-tengahnya. Qala Imam An-Nawawi qira'atul Quran bil mushaf afdalu minal qira'ah an zahri qalbin. Membaca Quran pada lembaran-lembaran itu lebih afdal dari membaca bahap. Li'anna an-nazar, karena memandang fil mushaf pada Quran itu ibadatun matlubah, ibadah yang dituntut. Orang nang banyak memandang haram, ketujuh melihat nang haram, itu penebus dosanya banyak-banyak memandang Al-Quran. Misal mata kita siang melihat nang haram banyak, nah
Bila malam kita pandang Al-Quran, nah itu menghapuskan dosa di mata. Jadi fatajtami'ul qira'atu wan nazar, nah terhimpunlah baca Quran dan memandang Quran. Pahala memandang ada, pahala bacanya. Hakadha qalahul Qadhi Husin min ashabina wa Abu Hamid Al-Ghazali wa jama'atun minas salaf. Summa bayyana al-Imam An-Nawawi annahu law qila bit-tafsir lakana qawlu hasan. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan, jikalau dikatakan dengan tafsir, niscaya itu perkataan lebih baik. Tadi kan baca Quran, Quran lebih afdal daripada baca Quran bahapa. Nah itu hendaknya ujar Imam Nawawi kada rata macam itu, jangan dipukul berata. Artinya baca Quran lebih afdal dari baca Quran bahapa. Itu bujur aja, cuma jangan diratakan ke itu semua orang, jangan. Yang baiknya ada perincian-perinciannya. Wa dzalik annahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Nah, dan yang demikian itu bahwa berbeda dengan berbeda orang. Artinya bagi orang ini mungkin lebih afdal Al-Quran. Bagi orang yang macam ini mungkin lebih afdal inya bahapa. Nah, jadi ada orang-orangnya pulang, jangan mutlak. Fa'ayyatul qira'ataini aqrabu ilal khusyuk wa tadabbur fahiya afdal. Apa juga dua bacaan itu yang lebih dekat kepada khusyuk dan tadabbur, itu yang paling afdal. Ajarnya aku mengambil Quran itu aku kada khusyuk. Ajarnya aku mengambil Quran itu aku kada khawatir tadabbur. Tapi kalau aku baca bahasa, ajarnya aku khusyuk. Aku ada tadabbur, merenungi. Nah, maka ini jelas lebih afdal bahapa. Ujarnya aku membahapa, aku kada khawatir lagi khusyuk, orang mikirkan hafalannya aja. Nah, tapi kalau buku itu aku nyaman bertadabbur. Nah, bagi ini orang lebih afdal Al-Quran. Benar, itu yang paling baik. Qala Nawawi wal-zahir anna kalam as-salaf wa fi'lahum mahmulun ala hadha tafsir. Nah, ditanggungkan atas ini tafsir. Jadi kada mutlak bahwa baca Quran itu Quran lebih baik, bahapal kurang baik, kada tentu. Tergantung orang-orangnya, nah, apa kehusuannya, nah, tadabburnya, itu yang dipandang itunya. Kecuali sama, aku membahapa khusyuk kada tadabbur, membaca Quran sama, nah baik baca Quran itu ada pahala bulihi mata di situ. Ini sama pada kada khusyuk membaca, bahapal kada khusyuk, baca Quran kada khusyuk juga, baik baca Quran. Melarang mata jangan baca Quran dulu. Wa akhrajal Baihaqi bi sanadin hasan an Ibnu Mas'ud annahu qala adimul nazar fil mushaf. Ibnu Mas'ud berkata, kekalkanlah memandang pada Quran. Walaupun kata dibaca, memandang ini sudah berpahala Quran tuh. Nah, balik. Padahal ada membacakan, memandang benar, nanti sudah berpahala. Itu ibadah matlubah. Wa minha annal qari yuqaddamu ala wairihi syar'a. Bahwasanya qari ini artinya bukan qari yang orang musabakah, itu lain. Qari ini artinya hafil. Dalam bab ini artinya hafil. Orang yang hafal Quran itu diutamakan atas yang lainnya pada syarat, didahulukan. Dalam kesempatan apa, dalam apa-apa misal, nah orang yang hafal Quran itu mesti didahulukan daripada nang kada atau nang sedikit hafalnya. Orang yang hafal Quran itu diutamakan atas yang lainnya. Nah, misal kita memberi makanan, nah nang didahulukan orang hafal Quran mesti didahulukan daripada nang kada. Itu contohnya antara lain. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, mengimami, ujar Nabi ini, akan suatu kaum orang yang aqra'uhum aksaruhum hifza, orang yang paling banyak hafalan Quran. Orang yang paling banyak hafalan Quran. Nah, oleh ulama fikih itu termasuk dalam memilih-milih imam. Imam itu di mana, bisa masjid, langgar atau apa, kita kumpulan nak jadi imam, siapa yang disuruh jadi imam. Nah, antara lain pertimbangannya adalah siapa yang paling banyak hafal Quran. Tapi itu sesudah yang paling alim dulu. Orang yang paling alim dalam urusan ibadah, siapa dulu yang paling alim, nah itu diutama. Nah, hanya alimnya sama semuanya, sama sekelas semua. Kealimannya sama, kitab yang dibaca sama, semuaan sama ilmunya. Nah, cari siapa yang paling banyak hafal Quran. Nah, itu yang disuruh jadi imam. Warawal Bukhari wa ghairuhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana jama'a bainar rajulain min qatl Uhud summa yaqul ayyuhum aktsaru akhzan lil Qur'an fa in usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara dua laki-laki daripada syuhada Uhud. Nah, ada sekubur berdua itu dibuat, kan banyak kita nang gugur dalam perang Uhud, banyak nang kita karena kita kalah dalam perang Uhud, banyak kaum muslimin mujahidin nang gugur. Lalu dikubur berdua, nang bertiga sakuburan itu. Lalu nah mana nang berdahulu masuk ke dalam kubur. Nah, Nabi bertakun ayyuhuma aktsaru akhzan lil Qur'an. Nabi antara berdua ini mana yang paling banyak hafal Quran. Fa in usyira ila ahadihima, jika ditunjuk kepada salah satu keduanya, jarrah ini tak banyak hafal, ini tak kurang. Nah, qaddamahu bil lahad, Nabi dahulukan dia masuk lahad. Nah, ini contoh lain selain daripada sampai urusan menguburkan pun. Misalnya dalam satu lahad itu beberapa orang, nah siapa yang banyak hafal Quran itu didahulukan masuk ke dalam lahadnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kana al-qurra ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawarati uhulan kanu aw subbana. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, adalah para hafil, orang-orang yang hafal Al-Quran. Nah, mereka itulah Dewan Majlis Umar dan Musyawarah. Artinya Umar ini waktu beliau menjadi khalifah, nah, beliau ada mengolah Dewan Syura, artinya Dewan penasihat khalifah. Nah, siapa orang-orang yang diangkat Sayyidina Umar menjadi penasihat sidin itu orang-orang yang hafal Quran. Kuhulan kanu asyubbana, baik mereka itu dewasa orangnya atau pemuda. Baik muda, baik tua, siapa-siapa yang hafal Quran, itu diangkat Umar menjadi Dewan Syura, Dewan penasihat sidin sebagai khalifah pemimpin umat sesudah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi artinya contoh Umar kepada khalifah-khalifah pemimpin-pemimpin berikutnya. Kalau mau angkat penasihat itu, nah angkatlah penasihat yang hafal Quran, yang paham Al-Quran, yang mengerti tentang Al-Quran, supaya keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin itu